pengangguran. Yang pertama akan kita pelajari adalah definisi pengangguran. Definisi pengangguran ada 3, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, pengangguran adalah orang yang sedang mencari pekerjaan. Dan yang ketiga, pengangguran adalah orang yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Berikutnya, kita juga harus tahu definisi dari tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka hal tersebut tidak baik untuk perekonomian. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang menganggur tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kesejahteraan masyarakat akan berkurang dan rawan terjadi tindak kriminal. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran rendah, maka hal tersebut sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan. Menurut jenisnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu menurut faktor terjadinya dan menurut lama waktu bekerja. Menurut faktor terjadinya, pengangguran dapat dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran konjungtur atau siklis, yang kedua pengangguran struktural, yang ketiga pengangguran friksional, dan yang keempat pengangguran musiman. Pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pengangguran siklis atau konjungtur ditandai dengan adanya daya beli masyarakat yang menurun, perusahaan mengurangi kapasitas produksi karena barang-barang tidak laku di pasar, sebagian buruh diberhentikan, pertambahan penduduk tetap berlangsung dan menghasilkan angkatan kerja baru. Banyak tenaga kerja yang tidak dapat bekerja. Pada masa resesi atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat karena 2 faktor berikut. Yang pertama, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat. Sementara yang kedua, dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Jenis pengangguran berikutnya adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan struktur memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sebagai contoh, adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Pengangguran struktural juga dapat terjadi karena penggunaan alat yang semakin canggih. Banyak aktivitas yang awalnya dikerjakan oleh tenaga kerja, namun dengan adanya peralatan canggih bisa diselesaikan hanya oleh sedikit atau beberapa tenaga kerja saja. Jenis pengangguran berikutnya adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Pengangguran friksional bersifat sementara. Hal ini terjadi karena tenaga kerja belum menemukan pekerjaan yang diinginkan atau sesuai dengan keahliannya. Pengangguran friksional terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Pelamar tidak mengetahui di mana ada lowongan dan pengusaha juga tidak mengetahui di mana tersedia tenaga kerja yang memenuhi syarat. Jenis pengangguran berikutnya adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Pengangguran musiman banyak terjadi di sektor pertanian dan di sektor industri pengolahan. Contohnya adalah para pekerja pabrik gula hanya bekerja pada saat musim giling. Jenis pengangguran menurut penyebabnya, yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terjadi karena ada perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Contohnya yaitu pengolahan sawah, yang semula dikerjakan oleh beberapa orang diganti dengan penggunaan traktor. Maka sebagian buruh tani tersebut akan menganggur. Jenis pengangguran juga dibagi menurut lama waktu kerja, antara lain pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung.
Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa terjadi karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, atau tidak mau bekerja. Setengah menganggur adalah situasi di mana orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Misalnya, orang yang sebagai tenaga kerja lepas atau freelance, di mana dia tidak ada kepastian mengerjakan pekerjaan pada waktu tertentu. Seseorang disebut setengah menganggur jika bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Jenis pengangguran menurut lama waktunya adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Pengangguran terselubung juga dapat terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimalnya. Sebuah perusahaan mempekerjakan 10 karyawan untuk menangani pemasaran, padahal hanya dengan mempekerjakan 7 karyawan, tugas tersebut dapat tertangani dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Kita bertemu lagi di video lainnya. Bye-bye.